Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bertemu kembali dalam rangka melaksanakan kegiatan kita yaitu belajar Al-Qur'an. Kedua kalinya setelah beriring salam adalah kita sama-sama menyampaikan kepada Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jadi siapa yang berselawat kepada Nabi maka dia akan mendapat syafaatnya di akhir zaman nantinya. Karena kita ini hidup akan mati, setelah mati itu bangkit kembali. Maka di padang mahsyar itulah nanti Rasulullah akan mencari umatnya yang selalu berselawat kepadanya. Baiklah, tidak memperpanjang mukadimah, pada malam hari ini kita mempelajari tentang mat yang bertemu dengan hamzah wasal. Mat yang bertemu hamzah wasal itu contohnya di surat apa tadi kata Ibu? Al-A'raf ayat 43 ada di dalamnya itu. Hamzah wasal tersebut seperti apa? Wa qalul ham. Sebelum ham itu lul itu ada apa dahulu mati? Belum dapat ya suratnya. Sudah dapat Fiona suratnya? Wa qalul hamdulillahi rabbil alamin. Wa qalul hamdulillahi alladzi hadana li hadza. Dapat? Surat Al-A'raf ayat 43. Di dalamnya ada contoh hamzah wasal. Hamzah wasal itu alif atau alif lam. Ada dia alif atau lam mati. Sebelum alif dan lam mati itu ada wa lagi mati. Wa qalul. Kalau dia berhenti bacanya wa qalu, tetapi karena ada hamzah wasal tersebut maka dia menjadi lul, tidak ada tanda panjangnya. Itu namanya hamzah wasal. Alif atau lam. Udah paham kalian nih? Wa qalul ham. Kenapa dibaca lul itu laju? Karena ada wasal. Tapi kalau lu itu kita berhenti sejenak maka dia dipanjangkan. Jadi kalau udah seperti ini namanya hamzah wasal. Huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasal. Huruf matnya mana? Wa ma ti. Woi, tahu nggak kalian nih? Tahu. Yang matnya mana di situ? Wa mati sudah apa? Sudah lah. La aja kalau ada wa mati bisa nggak dipanjangkan la itu? Tentu ada apanya? Tentu ada alasannya. Kalau lu itu dipanjangkan, apa alasannya? Karena sesudah doma ada wa mati maka dibaca lu. Tetapi sekarang ini bertemu dia dengan alif dan lam maka disebut hamzah wasal. Maka dia tidak dipanjangkan. Wa qalul ham langsung. Sekarang di surah An-Naml ayat 15. Wa qalal. Kalau dia berhenti di wa qala boleh karena ada lam alif. Tetapi karena dia ada alif dan la di depannya mati maka dia tidak dipanjangkan. La bertangkai sebelah kiri. Kalau berhenti menjadi apa hukumnya? Lam alif bertangkai sebelah kiri. Kalau kita berhenti apa hukumnya?
Ibu-ibu, apa hukumnya? Bila huruf itu bertangkai sebelah kiri, maka kita berhenti di seperti itu. Apa hukumnya? Hah? Tidak ada yang paham dong. Nanti mencari-mencari tapi tak dapat pelajarannya. Ibu bertanya aja langsung. Jikalau itu ada tangkai sebelah kiri, maka kita berhenti di situ. Menjadi hukum apa? Tak ada yang dapat. Tidak harus menengok ayat. Ibu tanya tadi paham lah tuh. Bila bertangkai huruf itu sebelah kiri, maka kita berhenti. Menjadi apa hukumnya? Tidak ada yang paham. Jika kita berhenti, hukumnya menjadi mat siwat. Ya Allah. Tapi kalau sekarang ini dia panjang, bertangkai sebelah kiri itu ada alif dan lam mati di depannya, menjadilah dia hamzah sol. Panjangkan lagi la itu karena diwasalkan ke lam, ke alif dan la, ke hamzah dan la. Nah, itu contohnya hamzah wasal itu. Terus contohnya lagi, misalnya wa ma fil. Kalau fi itu saja belum dia hamzah wasal, tapi sekarang ada di depannya alif dan lam mati, maka dibaca dia fil. Fil itu disebut hamzah wasal. Sekarang ibu mau disuruh kalian mencari contohnya lagi. Contoh yang ada hamzah wasalnya. Siapa yang bisa? Udah paham belum? Hah? Contohnya misalnya kalau berhenti lu itu satu alif, tapi di depannya ada alif dan lam mati, menjadi apa dia bacanya? Apakah kolu juga lagi? Kolul. Coba cari seperti itu. Wa mati, tapi ada huruf alif dan la di depannya mati. Contohnya tadi sudah disebutkan. Tinggal mencari, cepat cari contohnya. Siapa yang dapat? Tentang hamzah wasal. Hamzah wasal itu seperti apa? Contohnya huruf alif dan lam mati. Sebelumnya ada mat. Mat itu biasanya tanda kalau dia panjang tapi ada hamzah wasal menjadi pendek. Seperti apakah dia contohnya? Tolong dicarikan. Dapat enggak? Contoh lagi satu. Fiha. Ha itu bertangkai sebelah kiri. Panjang enggak itu? Panjang. Apa hukumnya? Mat asli. Terus ada di depannya alif dan lam mati. Menjadi fiha kah lagi dia? Menjadi apa? Fihal. Itu yang disebut contoh hamzah wasal itu. Fihal fasad. Itu contohnya juga. Siapa yang nggak dapat contoh berarti belum paham dia. Ada lagi contohnya. Misalnya na itu bertangkai sebelah kiri. Kalau dia dibaca na saja maka Panjang. Sekarang ada alif dan lam mati di depannya. Menjadi apa bacaan na itu? Nal. Tidak ada lagi panjangnya. Karena dia nal itu disebut hamzah wasal. Hamzah wasal itu alif dan lam mati di depan huruf tersebut. Paham belum? Udah paham belum? Coba carikan contohnya. Satu aja. Kalau udah paham, carikan contohnya di Al-Quran banyak. Kalau ia udah paham. Paham, tapi tidak tahu.
huruf itu sebelumnya hidup bertangkai sebelah kiri atau ada wa mati di depan di belakangnya itu. Sesudah itu dia bertemu alif dan la mati. Nah, makanya kolu tadi lu-nya itu ada wa mati. Kolu. Tapi ada alif dan la mati di depannya menjadi kolu lagi apa kolul? Seperti itu contohnya hamzah wasal itu. Coba dicari Panji. Banyak contohnya di Al-Quran tuh. Dapat Fiona? Kalau awalul mukminin mana? Mukminin. Awalul. Lul itu seperti apa? Lul itu la langsung ke la atau ada wa mati sebelum la mati? Langsung mati tidak termasuk. Dia harus ada dulu wa mati atau bertangkai sebelah kiri, baru ada la dan a tadi mati, a dan la mati. Itu contohnya tadi fihal, fiha itu bacaannya, ha itu bertangkai sebelah kiri. Tetapi kenapa dia dibaca hal? Karena ada alif dan la di depannya mati, menjadi fi hal. Seperti itu contohnya. Ada lagi contoh lain, cepat. Siapa yang dapat contohnya diberi nilai 100 hari ini? Kolu. Tapi ada alif dan lam mati di depan menjadi kolul. Hilang matnya. Itu disebut hamzah wasal. Sudah dapat Panji? Berapa Panji? Dapat enggak? Ya. Zur. Zu-nya itu ada wa mati. Zu. Alal. La-nya mati langsung ke la. Alal. Itu bagus. Itu contoh yang bagus. Kalau ala itu ada panjang, tapi ada di depannya alif dan lam mati, itulah yang termasuk hamzah wasal. Kadang-kadang kita dalam membaca bisa ragu kalau bertemu huruf seperti itu, hamzah wasal tersebut. Jadi hamzah wasal itu ada mat sebelumnya, maka bertemu dengan hamzah wasal tersebut, mat itu menjadi hilang. Itu yang paling dipahami harusnya. Kadang-kadang kita membaca surat itu ada tangkai sebelah kiri, tapi di depannya ada alif dan lam mati. Kita panjangkan yang sebelah kiri. Nanti kayak mana mematikan pelanya? Berarti salah bacaan kita. Jadi itu contohnya kolul. Padahal itu bacanya kolu. Karena ada alif dan lam mati di depannya menjadi kolul. Lu-nya tidak dipanjangkan. Dah paham belum Fiona? Dah paham belum? Ada lagi contoh lain selain la dan a itu. Wa alaiha mak. Ma alaiha mak. Ma itu bertangkai sebelah kiri, tapi ada alif satu sama ka mati. Alif mati, ka mati. Ma itu bertangkai sebelah kiri. Harusnya panjang kan? Tetapi ada alif dan ka di depannya menjadi mak. Jadi a yang seperti itu disebut hamzah wasal. Jadi nggak harus huruf la saja dengan a, boleh huruf lain. Contohnya lagi wid'ur. Kenapa disebut wid'ur? U-nya itu ada wa mati, tetapi di depannya ada alif mati sama ro tasdid. Bisa juga dia menjadi seperti itu. Wid'ur jadinya. Kalau kita berhenti wid'ur boleh satu alif. Tapi karena ada huruf alif mati dan ro tasdid menjadi
Wid'ur. Apa? Bihal. Bihanya bertanding sebelah kiri. Nah, bertemu dengan alif dan la mati menjadi bihal. Nah, itu berarti udah paham. Jadi itu saja pelajarannya tentang hamzah wasal. Mungkin selama ini kita belum pernah nih mengetahui mempelajarinya. Malam ini kita pelajari. Jadi tidak ada lagi yang ragu dalam membaca Al-Qur'an. Ini tadi kelompok C dan D ini cuma 2 huruf dipelajari, tidak juga paham. Tentang apa tadi pelajarannya? Guna. Berapa huruf guna? Apa saja? Nah, sekarang hamzah wasal. Hamzah wasal itu setelah panjang satu alif atau tanda mat bertemu alif dan la mati disebut hamzah wasal. Nah, jadi kalau Rafiq membaca pasti ragu dia kalau bertemu ini karena dia taunya mat saja. Nah, jadi seperti itulah belajar tentang hamzah wasal. Jadi itu saja pelajarannya, mungkin sudah terlalu lama karena kalian tidak paham dari tadi. Jadi Ibu berterima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.